Kali ini kita akan membahas konsultan versus klinik. Oke teman-teman, masih bersama saya Yuki di sini di channel Citra Indonesia. Kali ini kita akan pembahasan terkait dengan pilkada, yaitu konsultan versus klinik. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik Mas Yuki. Kayak tambah oke aja nih Pak Yanto nih. Ya walaupun macet tadi di Sarinah, tapi dalam kondisi pandemi ini orang sering mengkait-kaitkan dengan hal-hal supranatural. Yang penting salam sehat lah Pak Yanto. Salam sehat Mas. Pak Yanto, ini saya akan sedikit mau menanyakan Pak Yanto terkait dengan pembahasan pilkada. Ya kalau sekarang ini Pak Yanto, ya zaman sudah modern nih Pak. Tapi tidak dipungkiri loh Pak, ya untuk calon kepala daerah ataupun incumbent ataupun penantang masih banyak tuh Pak yang suka dengan, ya dalam artian tanda kutip, bermain dukun, percaya dengan tahayul, kemudian suka dengan hal-hal dengan kesenian, ya dalam artian untuk memenangkan dalam suatu pilkada itu mereka percaya dengan klinik gitu Pak. Jadi menurut Pak Yanto selaku konsultan dari Citra Indonesia, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai klinik ini Pak dalam pilkada Pak? Ya Mas Yuki, terima kasih pertanyaannya. Jujur saya katakan bahwa untuk klien Citra Indonesia di atas 90% memang mereka lari ke hal-hal klinik. Mereka mempercayai hal-hal yang berbau mistis begitu. Baik itu menyangkut tagline, apakah menyangkut pemilihan warna, apakah menyangkut penampilan mereka di atas panggung, yang tentu kita sebagai konsultan yang rasional, yang ilmiah, tidak bisa menerima hal-hal semacam itu. Tapi kita harus bisa menghargai kondisi psikologis kandidat, klien kita. Karena tidak mungkin kita melulu membawa ke hal-hal ilmiah gitu kan. Karena kandidat juga secara psikologis butuh penguatan-penguatan spiritual. Kita tidak melakukan penentangan-penentangan yang bersifat magis, mistis, semacam itu. Tapi kita berharap agar klien tidak memasukkan unsur-unsur itu pada tahapan-tahapan maupun konsep-konsep pekerjaan kita. Karena kalau dia mengintervensi hanya karena misalnya orang pintarnya memberi saran seperti ini, orang pintarnya memberi saran seperti itu, berantakan semua pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita sama sekali mengabaikan hal-hal yang berbau klinik itu. Karena seperti yang dikatakan oleh kita sebelumnya bahwa yang namanya pemilu, pilkada itu adalah tingkatan yang logik dan rasional. Jadi Pak Yanto, boleh dibilang untuk masalah klinik ini sedikit banyak tidak meninggalkan dari budaya gitu Pak Yanto. Mungkin salah satunya calon kandidat kita, kenapa mereka untuk memenangkan suatu pemilihan kepala daerah itu banyak menggunakan klinik-klinik yang saya sampaikan tadi. Mungkin salah satunya budaya gitu. Gimana menurut Pak Yanto? Budaya itu berkaitan dengan karakter Mas. Nah, makanya kita tidak pernah mengatakan, oh Bapak jangan bersentuhan dengan dukun, jangan bersentuhan dengan orang pintar. Kita tidak melarang itu. Tapi kita melarang untuk dia intervensi pada pekerjaan kita. Karena bukan apa-apa, secara psikologis, kekuatan mental setiap orang itu kan berbeda-beda Mas Yuki. Ada yang betul-betul percaya diri, ada yang betul cuma dikasih jimat satu linting di lengannya, dia sudah percaya diri. Ada yang butuh harus dibaca-bacakan atau ditiup-tiup segala macam semacam itu, ya kita nggak bisa mencegahnya karena mental setiap orang itu berbeda. Dan terus terang saja kita kan mungkin orang tidak pernah membayangkan dia bisa menjadi seorang kandidat, dia harus ketemu banyak orang, tampil di panggung, energinya terkuras. Jadi kalau dia tidak disuntikkan hal-hal yang bersifat sugestif untuk kepercayaan diri dia di panggung ketemu dengan masyarakat, saya rasa berat juga karena itu memang menyita energi. Menyita energi itu kan butuh dorongan-dorongan spiritual juga. Tapi kan langkah-langkah untuk menetapkan bahwa hari ini kita harus melakukan apa, besok kita harus melakukan apa, kita besok harus rembukan seperti apa, itu saya berharap betul kepada kandidat agar dia tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Jangan sampai misalnya kita sudah melakukan mapping, kita sudah melakukan survei bahwa di daerah itu kandidat cocok misalnya mengusung tagline kesejahteraan untuk kita semua misalnya. Tahu-tahu kandidat datang pada kita,
Dinda, tolong ya tagline saya langitku rumahku misalnya. Nah, dia dapat dari mana langitku rumahku? Ternyata dia baru konsultasi dengan guru spiritual dia gitu. Nah, yang seperti ini tentu kita tidak bisa terima. Ini contoh tagline, banyak hal lain yang lebih signifikan. Dan tagline itu jelas sangat-sangat signifikan karena pengaruhnya dia bisa membawa 30-40% suara hanya karena kebenaran tagline ataupun kesalahan pemilihan tagline. Jadi kalau dia sampai diintervensi hanya karena guru spiritualnya ingin dengan kata-kata yang menurut mereka indah, tapi sebenarnya tidak operasional, tidak bisa mempengaruhi secara lebih dalam kepada benak pemilih, kita sebagai konsultan tentu keberatan apabila kandidat mengintervensi kita pada hal-hal seperti itu. Jadi lucu kali ya Pak ya, ada seorang kandidat yang dia percaya dengan klinik atau percaya diri, ketika ingin menemui seorang mau nyiram-nyiram dulu kan, agak lucu gitu Pak, mau nyiram-nyiram kembang dulu. Menurut saya itu lebih lucu gitu Pak ya, tapi yang namanya personal ya mau diapain gitu Pak menurut saya Pak. Iya, sedikit lucu gitu. Iya nggak apa-apa, memang lucu, tapi jangan sampai masyarakat lain melihat gitu. Saya berapa kali ketemu klien yang kadang melakukan ritual-ritual seperti itu, tapi saya mengatakan pada tim saya, upayakan agar orang lain tidak melihat. Karena ketika masyarakat melihat bahwa kandidat ini percaya pada hal-hal yang tidak rasional, di tengah masyarakat yang tidak rasional pun mereka sebenarnya ragu dengan kandidat yang senang berkonsultasi dengan hal-hal spiritual. Pilkada itu memilih pemimpin dunia gitu loh, pemimpin yang akan menggerakkan mereka kehidupan sehari-hari nyata mereka di dunia. Bagaimana mereka berharap pada pemimpin yang kalau pemimpin itu diharapkan memimpin untuk membangun kesejahteraan dunia, tetapi tingkah laku kemudian konsultasinya atau hitungan-hitungan yang ada di pikirannya itu bersifat tidak logis, bersifat klinik gitu. Nggak akan mau masyarakat memilih pemimpin seperti itu. Tapi kalau cuma sekedar misalnya dia mengklaim dia keturunan siapa, keturunan maha suci, maha guru, ya boleh-boleh saja. Sah-sah saja Pak ya? Sah-sah saja gitu untuk klaim gitu. Tapi saya tetap akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kandidat kita itu berpikirnya rasional, berpikirnya logik untuk membangun kesejahteraan buat masyarakatnya. Terima kasih Pak Yanto atas pembahasannya. Serem juga ya pembahasan kali ini tentang konsultan versus klinik. Teman-teman Citra Indonesia, tetap pantangin terus di channel Citra Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, and share.